Agamanya sudah baik, sudah benar, tapi penganutnya yang nggak baik, nggak benar. Masa iya di bulan puasa malah kita ini menyuruh orang lain untuk menghormati dan menghargai kita. Yang buka warung dipaksa disuruh tutup, dihancurkan dan lain sebagainya. Coba sih kalau memang itu betul-betul karena iman kamu kepada Tuhan kamu, lakukan itu di Amerika. Coba kalau berani. Atau mungkin lakukan itu kepada pelaku usaha yang lebih besar, mungkin restoran yang lebih besar mungkin misalkan. Pasti takut, nggak berani Mas Yahya. Pernah nggak terfikir di, mohon maaf ini ya, mungkin agak jelek sedikit, di otak kita, di hati kita, tidakkah kita ini punya hati? Bahwa mereka yang buka warung, yang berjualan itu tadi, hidupnya sedang susah Mas Yahya. Nggak ada yang dimakan, mungkin juga punya anak bayi, waktunya beli susu, mungkin juga punya orang tua yang sedang sakit, yang harus berobat, butuh biaya. Pernah nggak itu dipikirkan di otak kita? Kalau enggak usah dipakai otaknya, minimal hati saja. Dikit-dikit jihad, dikit-dikit, waduh, Allahu Akbar, seolah-olah Tuhan itu cuma milik kita sendiri. Mas Wahyu. Ya, Mas Yahya. Kita di bulan Ramadan ini kan dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa ya Mas ya. Dimana tujuan ibadah puasa ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, apa sih sebenarnya makna daripada puasa ini, Mas? Iya, Mas Yahya ya, masih banyak di antara kita yang menjalankan ibadah itu baru sebatas ritual, Mas Yahya. Baik itu ibadah sholat ya, maupun ibadah berpuasa. Nah, kenapa saya katakan masih banyak yang terjebak hanya sebatas ritual ibadahnya? Karena tidak mampu menerapkan di dalam hidupnya tentang niat atau tujuan ibadah tersebut, Mas Yahya. Nah, jadi kalau kita bicara ibadah, itu sebetulnya kan ada nilai spiritual di dalamnya. Ibadah apapun ini, ya, entah itu puasa, entah itu sholat, ya, itu ada nilai spiritual di dalamnya. Nah, kita bicara nilai spiritual, tentu sudah jelas di situ. Adalah tentang keseimbangan hidup kita ini sebagai manusia dengan Sang Pencipta kehidupan, dan juga keseimbangan hidup kita sebagai manusia dengan alam semesta dan isinya. Artinya sudah jelas. Kita harus mampu menjaga dua hubungan ini tadi supaya selaras, supaya seimbang. Nah, sedangkan hubungan yang pertama adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Apa itu bisa dicampuri oleh siapapun? Sama halnya kayak orang berumah tangga gitu. Emangnya rumah tangga saya, Mas Yahya bisa ikut-ikutan ngatur? Ya urusan masing-masing itu ya. Urusan masing-masing. Artinya apa? Saya juga tidak punya hak untuk masuk di dalam urusan rumah tangganya orang lain. Karena itu adalah hak pribadinya. Nah, sama halnya dengan urusan ketuhanan. Saya beribadah kepada Tuhan saya, yaitu urusan saya. Bukan urusan kamu, bukan urusan siapapun. Nah, tetapi sebagai makhluk, ya, sebagai makhluk sosial, sebagai manusia yang hidup, kita ini hidup berdampingan ya, kita hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kita juga harus menjaga keseimbangan bukan hanya dengan ketuhanan kita, tapi juga dengan alam semesta. Artinya dengan seluruh isi yang ada di alam semesta ini, termasuk dengan sesama manusia. Yang disebut ada nilai sosial di dalam ibadah itu tadi, Mas Yahya. Nah, kalau sudah jelas di situ, berarti kita harus menjaga, merawat hubungan baik kita dengan alam semesta ini, termasuk dengan manusia. Nah, kebanyakan di antara kita ini nggak ngerti tentang itu. Sehingga menjalankan ibadah puasa pun mungkin ya, mohon maaf, ya enggak semua, tapi banyak. Menjalankan ibadah puasa hanya sebatas ritual, Mas Yahya. Nggak ngerti nilai sosial, apalagi spiritual yang lebih dalam di dalamnya, nggak ngerti. Jadi hanya sibuk dengan urusan duniawi. Bagaimana dia nggak makan, nggak minum. Cuman itu saja. Dapatnya cuman nggak makan, nggak minum, Mas Yahya. Nggak ngerti nilai di dalamnya. Nah, kalau kita bicara tentang keimanan ini ya, kita bicara ibadah itu katanya kan meningkatkan keimanan, ketakwaan. Kepada siapa? Kepada Tuhan, kan begitu Mas Yahya.
kepada Tuhan yang kita yakini sesuai dengan keimanan kita. Nah, kita harus sadar dulu, Tuhan itu beragama apa enggak, Mas Yahya? Enggak ya. Tuhan enggak beragama. Apa Tuhan miliknya satu kaum, golongan, Mas Yahya? Tidak ya. Tidak. Apa Tuhan juga yang mengatur tentang cara kita beribadah? Tidak juga. Apa Tuhan yang menyuruh kita untuk sholat dan Tuhan yang menyuruh kita untuk berpuasa? Tidak. Lawang yang menyebut Tuhan itu saja manusia. Tuhan itu diakui itu karena adanya manusia, Mas Yahya. Kalau tidak ada manusia, ya Tuhan mungkin nggak ada. Karena tidak ada yang mengakui. Jadi Tuhan, Allah, Gusti Allah, itu yang nyebut itu manusia. Artinya Tuhan itu ada ya karena manusia itu ada gitu loh, Mas Yahya. Nah, kemudian kalau kita sudah memahami tentang konsep ketuhanan itu tadi, maka kita akan bisa masuk ke konsep tentang ibadah, di mana nilai spiritual di dalamnya, termasuk berpuasa itu tadi. Oh, ngakunya berpuasa, yo, yang mana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kok malah kita saling menghakimi hanya karena berbeda tata cara di dalam menjalankan ibadah. Jadi banyak sekali, Mas Yahya, di antara saudara-saudara kita ini yang masih belum paham makna daripada ibadah apa, termasuk juga puasa. Jadi HKKT itu nggak ngerti, lebih ikut-ikutan, fokus di ritualnya saja, nggak makan nggak minum. Sudah, saya rasa poin lebih dari itu cuman slogan atau di mulut saja. Mengendalikan hawa nafsu itu saya rasa kebanyakan cuman masih di mulut, nggak ngerti betul tentang makna berpuasa itu apa. Iya betul Mas, bahwa ibadah puasa, ibadah sholat itu adalah urusan pribadi masing-masing terhadap yang Maha Kuasa ya. Lalu kalau kita bicara tentang ibadah puasa ya Mas ya, nah ini sebenarnya apakah hanya orang Islam saja yang melakukan sehingga harus dispesialkan, harus dihargai juga ya. Termasuk akhir-akhir ini juga banyak sekali kasus ya, di mana umat muslim ya, orang Islam yang sedang melakukan puasa ini justru melarang orang-orang yang punya warung, orang-orang yang punya usaha makanan, kemudian dipaksa untuk tidak beroperasi, tidak berjualan, Mas. Ini kira-kira benar atau tidak, Mas, perilaku yang seperti ini? Ya, memang sangat-sangat konyol sekali ya, sangat aneh bin ajaib di Indonesia ini kadang. Cuman kadang saya juga ingin protes rasanya terhadap pemerintah. Ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harusnya hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai, bisa dikatakan mungkin sebagai ratu adil begitu ya Mas Yahya. Karena ya kepada siapa lagi kita mau minta tolong? Karena kita ini hidup di pemerintahan. Jadi harusnya pemerintah bisa berlaku adil. Adil itu bukan memihak, tapi adil itu mampu menempatkan dengan bijak, Mas Yahya. Supaya ketemu titik tengahnya, supaya ketemu yang benar, yang baik. Kita bicara tentang puasa. Kalau dikatakan bahwa ini adalah bulan yang suci, bulan yang istimewa, yang spesial buat kita yang beragama Islam, kita jangan lupa, apakah tidak ada bulan-bulan lain yang dianggap suci dan dianggap istimewa juga oleh umat yang beragama lain selain Islam? Kita bicara agama itu sering saya katakan, bicara tentang sejarah. Bahkan Islam ini adalah agama yang paling akhir. Artinya apa? Islam ini juga mengadopsi dari agama-agama sebelumnya, Mas Yahya. Saling menyempurnakan. Bukan Islam ini agama yang paling sempurna, bukan. Tetapi justru kesempurnaan yang ada di Islam ini atas dasar penyesuaian dari agama-agama yang lain. Dari Jabur, Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin merasa sempurna, kita harus mampu mengambil nilai-nilai yang ada juga di agama-agama lain. Bahkan puasa, Mas Yahya. Di agama-agama sebelumnya ini juga sudah diajarkan loh Mas Yahya. Baik di Hindu, Buddha, ya, di Kristen. Bahkan di agama Kristen diajarkan oleh Nabi Isa. Puasa itu nggak perlu dipertontonkan. Bila perlu orang lain jangan ada yang tahu kalau kita berpuasa. Nah kita enggak Mas Yahya. Orang Islam ini enggak. Justru kalau bisa puasa itu semua orang tahu.
mulutnya ini kelihatan kering, pucat gitu, lemes-lemes gitu Mas Yahya. Yang lain harus tahu, harus menghargai, harus menghormati. Terus keimanannya di mana? Yang menilai puasamu itu benar dan tidak itu kan Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, betul enggak? Betul. Bukan haknya manusia untuk menilai. Lah kamu ini ibadah puasa untuk Tuhanmu, apa kamu ibadah puasa untuk orang lain gitu loh. Ini kan sangat, gimana ya, saya kadang, ya itu tadi, aneh bin ajaib. Coba, apa yang dilakukan oleh umat Islam, ya, yang sudah, sekarang ini sebetulnya sudah bagus Mas ya, sudah damai lah sebetulnya, nggak terlalu berisik seperti tahun-tahun yang dulu Mas ya. Dulu banyak sekali ormas-ormas ya, yang membubarkan warung-warung, ya, melarang orang berjualan, ya, dan lain sebagainya. Bahkan orang beribadah, agama lain aja dilarang Mas Yahya. Nah kalau sekarang termasuk sudah damai, sudah bersyukurlah kita ya. Supaya apa sih? Ya biar Islam ini dipandang bagus, dipandang baik gitu loh Mas Yahya. Ini kan sama saja dengan menodai agama Islam. Agamanya sudah baik, sudah benar. Tapi penganutnya yang nggak baik, nggak benar. Masa iya di bulan puasa malah kita ini menyuruh orang lain untuk menghormati dan menghargai kita. Yang buka warung dipaksa disuruh tutup, dihancurkan dan lain sebagainya. Coba sih kalau memang itu betul-betul karena iman kamu kepada Tuhan kamu, lakukan itu di Amerika. Atau mungkin lakukan itu kepada pelaku usaha yang lebih besar, mungkin restoran yang lebih besar mungkin misalkan. Pasti takut, nggak berani Mas Yahya. Jadi jangan merasa bahwa kita ini mayoritas, terus kita menindas minoritas. Bayangkan kalau kita ini sebagai minoritas, terus ditindas seperti itu, sakit enggak kira-kira? Nah, hakikat puasanya ini loh, pelajarono. Tentang cinta kasih, tentang keimanan, tentang ketakwaan. Saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, ambil contoh tentang pembubaran di warung itu Mas Yahya. Pernah nggak terfikir di, mohon maaf ini ya, mungkin agak jelek sedikit, di otak kita, di hati kita, tidakkah kita ini punya hati? Bahwa mereka yang buka warung, yang berjualan itu tadi, hidupnya sedang susah Mas Yahya. Nggak ada yang dimakan, mungkin juga punya anak bayi, waktunya beli susu, mungkin juga punya orang tua yang sedang sakit, yang harus berobat, butuh biaya. Pernah nggak itu dipikirkan di otak kita? Kalau enggak usah dipakai otaknya, minimal hati saja kita gunakan. Ayolah, saya jujur saja saya saya menyampaikan hal seperti ini bukan saya benci dengan agama saya, dengan Islam. Islam baik, Islam benar, mengajarkan kebaikan, kebenaran. Tapi jangan terus, mohon maaf, dikit-dikit jihad, dikit-dikit, Allahu Akbar, seolah-olah Tuhan itu cuma milik kita sendiri. Nah, ngerti nilai yang terkandung, hakikat kita beribadah termasuk berpuasa, tidak akan kita melakukan hal itu. Jangan pernah kita memaksakan keimanan kita. Keimanan orang lain harus sama dengan keimanan kita, begitu loh Mas Yahya. Ini kan sangat miris sekali. Jadi harusnya negara hadir, basmi yang seperti itu sudah hukum. Itu tidak berperi kemanusiaan. Itulah orang-orang kafir, itu orang-orang sesat Mas Yahya. Karena nggak bisa memanusiakan manusia. Harusnya dipenjarakan itu sudah. Ada hukumnya, ada undang-undangnya kok. Perusakan kok. Kalau kita bicara keimanan, itu mutlak, hak individu. Siapa yang berani memaksakan itu Mas Yahya? Tetapi kalau orang berjualan, ini dilindungi juga Mas Yahya. Masuk berpuasa minta dilindungi, berpuasa minta dihargai, minta dihormati. Itu namanya puasamu baru sekelas, mohon maaf ini ya, sekelas mungkin ya lebih layak, wis nggak usah makan, nggak usah minum gitu loh, wis kasarane posomu mergo poso gak duwe duit gitu loh, nggak iso makan gitu loh Mas Yahya. Kalau puasa yang benar tentang keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta, nggak seperti itu, justru ngerti di dalamnya ada nilai spiritual, ada aspek sosial dan lain sebagainya. Harusnya paham tentang itu sehingga bisa hidup berdampingan, rukun satu dengan yang lainnya Mas Yahya.